Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Asila Zaiyah dengan NIM 22777000039. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kebudayaan yang ada di kota kelahiran saya, yaitu Kota Semarang. Apa saja sih kebudayaan yang ada di Kota Semarang? Simak terus ya. Asam Aram. Itulah asal-usul dari nama Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Di kota ini terdapat beberapa bangunan bersejarah yang menjadi ikon Kota Semarang. Salah satunya adalah Tugu Muda, monumen bersejarah yang dibangun untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Di dekat Tugu Muda, terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu Lawang Sewu. Dari namanya, yang memiliki arti pintu seribu ini, semata-mata bukan berarti gedung ini memiliki pintu yang berjumlah 1000. Namun, karena memiliki banyak jendela besar yang jika dilihat dari jauh akan terlihat seperti pintu. Itulah alasannya mengapa orang-orang menyebut gedung ini dengan nama Lawang Sewu. Ia tidak hanya memiliki bangunan bersejarah, Kota Semarang ini juga memiliki beraneka ragam seni budaya, tradisi, dan adat istiadat yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Contohnya yaitu ada Dugderan. Dugderan adalah tradisi yang menandai bahwa bulan puasa telah tiba. Dilaksanakan tepat 1 atau 2 hari sebelum bulan puasa. Duk 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 dari suara beduk dan der 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 dari suara meriam adalah asal muasal nama dari tradisi Dugderan ini. Kegiatannya meliputi pasar rakyat yang dimulai sepekan sebelum bundaran dan karnaval. Ciri khas acara ini adalah warak mendok, sejenis binatang rekaan yang bentuknya merupakan perpaduan antara kambing pada bagian kaki, naga pada bagian kepala, dan buruk pada bagian badannya. Warak mendok sendiri kini dijadikan sebagai fungsi ikon Kota Semarang yang terletak di Taman Pandanaran Kota Semarang. Kalau tadi saya sudah memperkenalkan sekilas tentang bangunan bersejarah Kota Semarang dan tradisi atau adat istiadat dari Kota Semarang, selanjutnya saya akan memperkenalkan salah satu seni budaya Kota Semarang, yaitu wayang orang, atau orang Jawa sering menyebutnya sebagai wayang wong. Wayang orang merupakan seni tradisi yang memadukan seni tari, seni drama, seni musik, dan seni rupa. Cerita wayang orang bersumber pada lakon Mahabharata dan Ramayana. Konsep dasar wayang orang mengacu pada wayang purwa. Oleh karena itu, wayang orang merupakan personifikasi dari wayang kulit. Wayang orang merupakan suatu produk ayaan yang syarat dengan filsafat dan pendidikan yang mengajarkan kita dalam memahami falsafah hidup, etika, dan tuntutan budi pekerti dalam kehidupan serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya terdapat tarian Gambang Semarang. Menurut sejarah, asal mula tarian Gambang Semarang berasal dari sebuah kelompok seni tari Gambang Kromong yang berasal dari Kadaumbulat, Jakarta. Mereka sering mementaskan seni tariannya berpindah-pindah hingga suatu saat kelompok penari ini hijrah di Kota Semarang. Warga Semarang pun kala itu menyambutnya dengan penuh antusias
dan tarian ini semakin berkembang di kota Semarang hingga warga Semarang sendiri menyebutnya dengan Tari Gambang Semarang. Tari Gambang Semarang merupakan jenis tarian yang kreatif karena di dalam gaya tariannya tak jarang diiringi dengan lawakan ringan. Selain menggunakan alat musik gamelan atau orang Semarang biasa menyebutnya sebagai gambang, tari Gambang Semarang juga diiringi alunan alat musik berupa suling, kendang, bonang, gempol, gong, dan yang lebih unik bagi terdapat alat musik khas Tionghoa yang menjadi bentuk akulturasi dua budaya, yaitu Tionghoa dan Jawa, yang menggambarkan kerukunan antara lagu-lagu yang digunakan sebagai pengiring dalam tarian Gambang Semarang yang telah diciptakan pada puluhan tahun silam. Selanjutnya terdapat kirap pengantin. Budaya pengantin Semarang memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Salah satunya adalah kirap pengantin Semarangan. Kirap pengantin Semarangan ini dilakukan dengan menunggangi kuda, dengan 100 rombongan pengantin yang terdiri dari denok dan juga kenang. Kirap pengantin Semarang merupakan salah satu bentuk akulturasi dari budaya lintas etnis, antara lain yaitu Jawa, Cina, dan Arab. Pengantin pria tidak menggunakan beskap dan balangkon seperti pengantin Jawa pada umumnya. Dalam budaya Semarangan, pengantin pria menggunakan jubah dan penutup kepala yang menyerupai tarbus. Sementara untuk pengantin wanita menggunakan baju encim lengkap dengan sanggul bernama kembang goyang dan sumping. Namun, prosesi kirap pengantin Semarang dengan menunggangi kuda kini jarang dilakukan di era modern. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus mencintai dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia, terkhusus di kota kelahiran kita. Di Sendang, Semarang, terdapat sebuah tradisi unik yang diadakan pada hari Jumat Kliwon di bulan Agustus setiap tahunnya. Tradisi ini disebut sebagai popokan yang dipercaya sebagai penolak bala dan kejahatan. Popokan juga diselenggarakan sebagai wujud syukur atas berkah panen yang melimpah. Sebelum acara lempar lumpur dimulai, masyarakat akan membersihkan sendang, berdoa bersama, dan mengadakan berbagai kesenian serta hiburan gunungan hasil bumi. Dan sesaji akan diarak yang selanjutnya diperebutkan oleh warga. Dalam tradisi popokan, warga laki-laki, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, akan saling melempar lumpur di jalan utama desa. Lumpur ini diambil dari salah satu tempat. Tubuh kotor karena terkena lumpur bukanlah suatu masalah, karena tidak ada emosi, yang ada hanyalah sukacita semata. Perwakilan warga justru percaya bahwa terkena lumpur menandakan mereka mendapatkan suatu berkah. Selanjutnya terdapat tradisi nyadran. Tradisi nyadran bukanlah ritual yang asing bagi masyarakat Jawa, termasuk warga di kota Semarang. Nyadran biasanya dilakukan sebelum ibadah puasa dimulai, yaitu pada bulan Ruah. Umat muslim akan berziarah ke makam para keluarganya atau para leluhur mereka. Tiap-tiap daerah memiliki cara yang berbeda dalam mengadakan acara nyadran. Acara nyadran sendiri diawali oleh kegiatan yang khas, yaitu membersihkan makam para leluhur. Dengan melalui kegiatan tersebut, diharapkan rasa gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat akan semakin meningkat. Yang selanjutnya,
Mereka akan menjadikan doa bagi sanak saudara yang telah meninggal, sekaligus meminta pada Tuhan supaya ibadah puasa dapat berjalan dengan lancar. Di beberapa daerah, masyarakat menyediakan sadranan yang terdiri dari nasi, sayur, dan lauk pauk yang diletakkan dalam sebuah keranjang. Lalu, setelah kegiatan membersihkan makan selesai, masyarakat akan istirahat dan memakan makanan sadranan yang telah dibawa tadi secara bersama. Adat dan kebudayaan di Indonesia sangat beragam. Setiap daerah pasti memiliki ciri khas tersendiri, seperti halnya adat dan budaya yang ada di Kota Semarang. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus melestarikan budaya kita sendiri dan jangan sampai lupa melupakan adat dan budaya yang ada di Indonesia. Cintailah adat dan budaya yang ada di Indonesia. Cukup sekian dari saya mengenai pengenalan adat dan budaya yang ada di Kota Semarang. Terima kasih.